والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kisah yang sangat penuh dengan iman, penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, dan banyak pelajaran yang harus kita ambil, yaitu perdebatan seorang guru dan murid. Kedua-duanya menjadi ulama madhab terbesar, ulama madhab yang sampai saat ini tetap eksis, dilestarikan oleh para murid-muridnya. Seorang guru yang bernama Al-Imam Malik bin Anas, yang lahir dan wafat di kota Madinah Al-Munawwarah, disebut juga Imam Darul Hijrah. Beliau lahir tahun 93 Hijriyah dan wafat tahun 179 Hijriyah. Dan seorang murid yang cerdas, Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau keturunan dari Quraisy, lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat tahun 204 Hijriyah. Masya Allah, guru dan murid tertawa karena berbeda pendapat tentang rezeki. Imam Malik adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam majelisnya beliau menyampaikan, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Sementara sang murid Al-Imam Asy-Syafi'i muda berpendapat lain, mengatakan, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Allahu Akbar. Guru dan murid bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Suatu saat, tengah meninggalkan pondoknya, Al-Imam Asy-Syafi'i melihat serombongan orang tengah memanen anggur. Dia pun membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Al-Imam Asy-Syafi'i muda memperoleh imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Al-Imam Asy-Syafi'i bahagia, girang, bukan karena mendapatkan anggur, tetapi pemberian itu telah menguatkan pendapatnya. Jika burung tak terbang dari sangkarnya, bagaimana ia akan mendapat rezeki? Seandainya ia tak membantu memanen, niscaya tidak akan mendapatkan anggurnya. Bergegas menjumpai gurunya Al-Imam Malik, Insya Allah, sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya, dia bercerita. Al-Imam Asy-Syafi'i sedikit mengeraskan bagian kalimat, seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, yaitu membantu memanen petani anggur, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya. Allahu Akbar. Al-Imam Syafi'i menceritakan hal itu kepada gurunya Al-Imam Malik bin Anas. Mendengar itu, Al-Imam Malik tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Al-Imam Malik berucap dengan pelan, sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru, dan sedikit berpikir alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan berikan rizki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Masya Allah, Subhanallah. Guru dan murid itu kemudian tertawa. Dua imam madhab, imam mujtahid mutlak, mengambil dua hukum yang berbeda dari hadis yang sama. Begitulah cara ulama bila melihat perbedaan pendapat, bukan dengan cara menyalahkan orang lain dan hanya membenarkan pendapatnya saja. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sebagai manusia biasa yang mungkin keimanan sangat jauh dari para ulama-ulama kita. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad. Beliau menjelaskan, wa talibut tajrid wa huwa fis sabab khafiyyu syahwatin da'at falyajtanib.
seorang yang mencari makom tajrid dan dia dalam makom sebab itu panggilan syahwat yang samar, maka hendaknya menjauhinya. Maksudnya adalah kedudukan Al-Imam Malik bin Anas. Pada kisah ini beliau sudah sampai ke makom tajrid, yang mana beliau sudah meyakini rizki itu pasti datang tanpa sebab. Akan tetapi beliau mendapatkan keyakinan ini setelah mendapatkan pengalaman ruhiyah, setelah mendapatkan ilmu yang begitu luas. Imam Malik seorang ulama mujtahid mutlak, ulama besar yang pengikutnya sampai saat ini sangat banyak dan melestarikan mazhabnya. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i ketika itu masih muda, beliau masih sampai di makom sebab. Oleh karena itu masih memikirkan usaha, tapi bukan berarti menuhankan atau menomorsatukan dunia dalam hatinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Emang kita saat ini pasti masih berada di makom sebab. Maka jangan kita menganggap diri kita sudah sampai di makom tajrid sehingga tidak mau berusaha, tidak mau mencari rezeki. Karena sesungguhnya orang yang mencari rizki diniatkan lillahi ta'ala, maka ia akan mendapatkan kedudukan dan pahala yang besar. Rasulullah SAW pernah mencium tangan seseorang kuli batu yang sehari-harinya memukul batu, memecah batu sampai tangannya kasar. Tapi Masya Allah, Rasulullah yang begitu mulia, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup para nabi dan rasul, nabi dan rasul yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi beliau tidak segan mencium tangan kuli batu itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berusaha mencari rezeki, menghidupi anak istrinya, menghidupi keluarganya, itu adalah jalan kemuliaan. Jangan hanya duduk karena mengaku dirinya sudah sampai ke makom tajrid, karena sesungguhnya itu adalah syahwat yang tersembunyi dan berdosa bagi suami, bagi seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya karena sifat malasnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.